Kekerasan seksual kerap kali masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Korbannya pun seringkali mengalami trauma yang mendalam. Di Pati, Jawa Tengah, ada seorang remaja belasan tahun disekap hingga hamil. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami, pertama Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rita Pranawati. Selamat sore, Bu Rita, apa kabar? Selamat sore, Mas Bram. Baik, alhamdulillah. Baik, dalam kondisi baik. Dan yang kedua, melalui sambungan telepon, kita juga sudah terhubung dengan Kapolres Pati AKBP Christian Tobing. Selamat sore Pak Kapolres, apa kabar? Selamat sore Mas Bram. Baik, saya akan ke Bu Rita terlebih dahulu Ibu. Sejauh ini apakah sudah ada komunikasi begitu antara korban atau keluarga atau kuasa hukum dengan KPAI, dan sejauh apa komunikasinya dan juga langkah advokasi apa Bu yang disiapkan oleh KPAI, Bu Rita? Ya, alhamdulillah kan korban sudah didampingi oleh kuasa hukum. Kita tentu menggunakan struktur begitu ya. Jadi kami juga berkoordinasi dengan Dinas Provinsi Jawa Tengah proses pendampingan. Ini kan prinsip yang pertama itu kan penegakan hukumnya ya. Jadi nanti Pak Kapolres juga bisa menyampaikan bahwa kita tidak bisa kan begitu saja begitu ya, karena ini kan kasus yang sangat serius. Kita tidak bisa menegasikan kasus kekerasan seksual, apalagi ini sepertinya masuk perbudakan seksual ya. Karena kan dalam waktu yang cukup lama di staf dan kemudian juga mengalami perkosaan gitu. Ini menjadi bagian yang sangat memprihatinkan. Yang kedua, saya kira kondisi selama kejadian, selama 4 bulan itu kan luar biasa bagi korban. Yang sekali 2 kali aja itu situasinya luar biasa, apalagi kemudian 4 bulan dengan situasi kekerasan fisik yang juga diperoleh. Ya, kemudian memang korban betul-betul membutuhkan pendampingan, dan saya kira Kabupaten Pati sudah merespon dengan baik fasilitasi untuk korban. Kalau di dalam undang-undang TPKS yang baru kan itu juga termasuk hak korban ya. Kalau ini hak anak kan tentu ini menjadi bagian yang harus dipulihkan gitu. Secara fisik ini juga masalah sekali. Kemudian secara psikologis juga nanti kan setelah bisa simultan dengan fisiknya saya kira. Baik, artinya harus kemudian pendekatan yang spesial begitu ya, yang kemudian dilakukan atau pendampingan dilakukan oleh juga otoritas yang ada di Pati sana. Saya akan ke Pak Christian, Pak Kapolres. Sejauh ini bagaimana Pak kemudian penyelidikannya? Apakah sudah ada titik terang siapa pelaku dan di mana posisinya? Pak Christian. Baik Mas, kami jelaskan untuk penyelidikan saat ini sudah kami lakukan, termasuk kita lakukan olah TKP di lapangan, di TKP, kemudian juga sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Selanjutnya juga sudah kita lakukan penyitaan terhadap barang bukti. Dan selanjutnya untuk pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini sedang kita lakukan upaya untuk kita amankan. Kemudian untuk kondisi korban, saat ini sudah mulai membaik. Kami lakukan pendampingan dari unit PA Polres Pati. Juga kita bersinergi dengan stakeholder, dinas sosial, kemudian dari tim psikologi, termasuk juga dari rumah sakit untuk kita lakukan pendampingan, dan kami juga melakukan pemeriksaan secara bertahap karena tentunya melihat kondisi psikis dari korban. Demikian Mas. Baik, Pak Christian, tadi Anda menyebut sudah ada penyitaan barang bukti. Apakah ini kemudian adalah barang milik korban atau kemudian barang-barang yang ada di lokasi kejadian, Pak? Termasuk yang kita lakukan penyitaan adalah barang milik korban dan juga barang-barang yang kita temukan di lokasi tempat kejadian sebagai petunjuk nantinya untuk kita lakukan proses ke arah penyidikannya. Demikian, Mas. Baik, Pak Christian, Anda tadi menyebutkan ada satu indikasi pelaku, begitu. Apakah kemudian hanya satu atau kemudian ini bisa jangan-jangan pelakunya lebih dari satu dan korbannya juga tidak hanya yang sekarang terungkap saja begitu, Pak Kapolres? Betul sekali, Mas Bram. Kami terus lakukan pemeriksaan secara bertahap, langsung pada pemeriksaan saksi-saksi yang tentunya melihat atau mengetahui kejadiannya, dan terus kita lakukan pengembangan ke depan, Mas Bram. Baik. Untuk kasusnya. Baik, Pak Christian, rencananya ketika nanti sudah ditangkap gitu dan naik ke tingkat penyidikan, pasal apa Pak kemudian akan disangkakan dan berapa ancaman hukumannya untuk pelaku ini?
Baik, untuk pasal yang kita tersangkakan nanti pasal pencabulan terhadap anak yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Baik. Baik, Pak Christian, saya akan ke Bu Rita kembali. Begitu, Bu Rita, ketika hari ini kita sudah cukup banyak memiliki regulasi soal perlindungan anak, ini kan artinya pelaku bisa dijerat dengan pasal berlapis gitu, tidak hanya soal pencabulan, tapi juga perlindungan anak. Apakah ini bisa secara ideal begitu, Bu, diterapkan pada kasus ini Anda melihatnya? Saya kira kita tetap bisa menerapkan pasal berlapis. Ini bisa jadi juga perbudakan seksual. Ini juga menjadi bagian yang penting untuk diselidiki secara dalam, termasuk ada eksploitasi apakah seksual, kita juga mungkin harus melihat ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bram, apakah pelaku 1 atau 2, ini tentu menjadi bagian yang penting. Saya kira dengan rentang waktu yang cukup lama, ini juga menjadi pertimbangan begitu ya. Kalau kemudian itu bukan hanya persetubuhan yang atau perkosaan yang hanya sekali gitu ya, tapi ini kan berulang kali dan dampaknya ini kan korban sampai situasinya sangat lemah begitu. Ini juga menurut saya bisa pasal berlapis gitu, dengan tidak hanya perkosaan tunggal tapi juga ada kemungkinan perlakuan salah, eksploitasi dan seterusnya yang menimbulkan kekerasan psikis ya, tidak hanya fisik, juga tidak memberi makan dan seterusnya, itu kan juga perlakuan salah sebenarnya ya. Ini juga menjadi situasi yang tidak tepat. Baik, artinya akan sangat tergantung pada pengembangannya nanti begitu ya Bu ya. Tapi dalam perspektif Anda, perspektif KPAI, apakah kemudian kita hanya melihat ini sebagai kekerasan seksual saja, atau kemudian sangat memungkinkan sekali untuk melihat ini kalau bahasa Anda tadi perbudakan atau eksploitasi seksual begitu Bu Rita? Sangat mungkin. Jadi kita punya undang-undang TPKS yang baru. Ini kan berbulan-bulan Mas ya. Tidak hanya 1 kali, tapi 4 bulan lamanya. Belum lagi kondisi fisik yang sangat lemah, ada kemungkinan besar tidak mendapatkan makanan, dan juga ada situasi perlakuan salah yang luar biasa gitu. Jadi kekerasannya fisik, psikis, termasuk juga seksual, dan ada kemungkinan perbudakan seksual kalau dalam pendapat saya ya, melihat kasus ini gitu. Jadi saya kira kalau memang bisa lebih holistik gitu ya, nanti Pak Kapolres juga bisa melakukan penyidikan secara lebih detail. Saya kira hukuman maksimal 5-15 tahun ya, kalau memang sampai menyebabkan korban situasi seperti itu, saya kira sangat wajar hukumannya lebih dari 5 tahun. Dan itu kita memerlukan hukuman maksimal sebagai bagian dari konsekuensi dari apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Baik, saya akan ke Pak Christian. Pak Christian, seperti apa ketika kemungkinan ada hal lain begitu yang kalau Bu Rita tadi menyebutkan lebih luas, lebih holistik lagi melihatnya, apakah kemudian ancaman hukuman dari regulasi yang lain ini juga sangat memungkinkan Pak kita berikan kepada pelaku? Betul sekali Mas, nanti dalam perkembangannya kita akan lakukan pemeriksaan secara mendetail. Tentunya kita akan berikan ancaman hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Yang seperti yang disampaikan oleh Bu Rita, tentunya bisa masuk ke pasal berlapis. Demikian Mas. Baik, saya akan ke Bu Rita lagi. Bu Rita, ini kalau tadi kita membahas dalam perspektif bagaimana otoritas dan juga regulasi kemudian melihat kasus ini. Nah, bagaimana kemudian juga kalau kita bicara soal perspektif trauma healing begitu, kita sebagai orang terdekat atau keluarga korban ini juga bisa menjadi bagian untuk penyembuhan trauma yang dialami oleh korban, Bu Rita? Ya, saya kira ini proses healingnya harus holistik ya. Pertama tentu secara fisik dulu. Secara fisik ini kan sangat membutuhkan pemulihan ya. Bagaimana kehamilannya, bagaimana kemudian fisik agar dia pulih seperti sedia kala, jadi bagian yang pokok, dan simultan dengan kondisi psikologisnya. Kondisi psikologisnya dalam hal ini tentu perlahan ya, karena ini mungkin untuk mengingat peristiwa saja tentu tidak mudah. Nanti dalam konteks penyidikan juga ini menjadi bagian penting yang harus diperhatikan ya. Bagaimana kemudian dengan kondisi korban. Nah, yang lain saya kira support untuk keluarga ini juga menjadi bagian penting agar proses penyidikan itu juga menjadi bagian penegakan hukum, bukan kemudian menjadi bagian untuk
menambah stigma yang diberikan masyarakat kepada korban. Bagaimanapun dia korban, tidak pernah seorang pun ingin menjadi korban, termasuk korban kekerasan seksual. Ini menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan dan keluarganya juga bisa menerima, bisa memberikan dukungan, masyarakat juga bisa memberikan dukungan bagi keluarga ini ya, karena situasinya kan sangat tidak mudah. Gitu. Dan ini menjadi bagian yang penting untuk pencegahan gitu sehingga kemudian tidak terjadi lagi. Saya kira kapasitasi pada orang tua ini menjadi bagian penting biar orang tuanya juga tidak kemudian menyalahkan korban tapi membantu mendukung agar korban pulih dan menguatkan korban. Baik, baik. Kita tunggu update terbaru nanti secara hukumnya seperti apa dan harapan bersama tentu pelakunya segera ditemukan dan menjalani proses hukum. Terima kasih atas waktu Anda, Ibu Rita, Wakil Ketua KPAI dan juga Pak Christian Tobing, Kapolres Pati, Jawa Tengah. Terima kasih Bapak dan Ibu, salam sehat selalu. Terima kasih, Mas. Salam Terima sehat kasih. selalu.